love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 Praktikum Machine Learning akan menjelaskan studi kasus yang kami angkat sebagai syarat untuk memenuhi tugas Praktikum Machine Learning. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni bisa dilihat di sebelah kiri ada yang pertama saya sendiri, Kesaflin Anastasia dengan stambuk F551 19014. Kemudian ada Amalia dengan stambuk F551 19029. Kemudian ada Gusti Komang Bawe Saputra F551 18295. Kemudian ada Nimade Dwi Ayu Artiasi dengan stambuk F551 19148. Kemudian ada Indriani dengan stambuk F551 19115. Kemudian ada Nurjihan dengan stambuk F551 19122. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini kita menggunakan metode atau algoritma KNN. Nah, penjelasannya algoritma K-nearest neighbor atau KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya, termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Kemudian terdapat pula kelebihan dan kekurangan dari algoritma ini, yaitu kelebihannya sangat non-linear, mudah dipahami dan diimplementasikan. Kemudian kekurangannya yakni perlu menunjukkan parameter K atau jumlah tetangga terdekat, tidak menangani nilai hilang atau missing value secara implisit, kemudian sensitif terhadap data pencilan atau outlier, kemudian rentan terhadap variabel yang non-informatif. Selanjutnya rentan terhadap dimensionalitas yang tinggi, kemudian biaya komputasinya cukup tinggi karena diperlukan perhitungan jarak dari setiap sampel uji pada keseluruhan sampelatif. Kemudian dengan algoritma KNN ini studi kasus yang kita ambil yakni dengan menggunakan data dari UCI Machine Learning Repository di link berikut. Nah, berdasarkan data serioterapi dataset dapat diketahui bahwa terdapat 90 data yang menjelaskan tentang hasil perawatan kutil. Nah, dalam data ini terdapat 7 variabel yaitu sex, age, time, number of ward, type, area, and result of treatment. Klasifikasi data serioterapi yaitu seks kalau 1 dia laki-laki, kemudian kalau 2 dia wanita, kemudian type kalau 1 kutil biasa, kalau 2 dia kutil plantar, kemudian kalau 3 dia kutil lainnya, kemudian untuk result of treatment-nya kalau 1 dia berarti sembuh dan kalau dia bernilai 2 berarti dia tidak sembuh. Nah, untuk selanjutnya klasifikasi menggunakan KNN ini dapat dilakukan dengan Python. Akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Berikut merupakan klasifikasi menggunakan K-nearest neighbor atau KNN. Klasifikasi menggunakan K-nearest neighbor dapat dilakukan dalam Python seperti berikut. Pertama, merupakan kode program yang berfungsi untuk import package pandas dan numpy. Kemudian yang kedua yaitu kode program yang berfungsi untuk menginput data serioterapi dengan format CSV. Kemudian ketiga, kode program serioterapi.head, yaitu yang berfungsi untuk membaca data serioterapi dengan 5 data teratas. Berikut merupakan output dari kode program di atas. Selanjutnya yang keempat yaitu kode program serioterapi.info, di mana yang berfungsi untuk menampilkan informasi tentang jenis data serioterapi. Berikut output dari kode program di atas.
Berdasarkan output di atas, maka dapat diketahui bahwa dari data serial terapi, tipe datanya ada float dan integer. Terdapat tipe data float sebanyak 1 dan tipe data integer sebanyak 6. Selanjutnya ke langkah kelima itu ada terdapat kode program X sama dengan krioterapi.drop dalam kurung kemudian kurung siku result of treatment di mana aksesnya bernilai 1, kemudian x.head berfungsi untuk menentukan variabel dependen dari data sehingga menghapus variabel dependen yaitu result of treatment. Kemudian hasil outputnya dapat dilihat pada slide. Kemudian berdasarkan hasil output di samping yang termasuk variabel dependen yaitu sex, age, time, number of word, type, dan area. Dalam variabel dependen yang terdapat klasifikasi yaitu sex dan type. Langkah ke-6, kode program Y sama dengan krioterapi dalam kurung siku result of treatment y.head yaitu berfungsi untuk menampilkan data variabel dependen yaitu result of treatment. Hasil output dapat dilihat pada slide. Kemudian langkah ke-7, kode program from current.mode _selection import train _test _speed digunakan untuk melakukan klasifikasi scanners Nightbot, aktifkan picket current. Kemudian langkah ke-8 itu terdapat kode program x_train, x_test, y_train, y_test sama dengan train_test _split dalam kurung x, y test size dengan nilai 0,2 random_state dengan nilai 1123 yaitu membagi data training dan data testing. Kemudian ada langkah 10 terdapat kode program from scalar.processing import standar scalar sama dengan standar scalar.fit dalam kurung x train x_train sama dengan scalar.transform dalam kurung x_train x test dalam sama dengan scalar.transform. Itu digunakan untuk mengubah skala data dengan mengaktifkan package dengan menuliskan sintaks. Oke, lanjut ke 10, mengaktifkan package untuk klasifikasi KNN dengan import Nightbot classifier dari package scalar from scalar.nightbot import ke Nightbot classifier. Oke, itu adalah seperti codingan. Dan kemudian lanjut ke 11, mengaktifkan fungsi klasifikasi. Dan di sini klasifikasi ke Nightbot classifier dalam kurung n_Nightbot sama dengan 5. Dan lanjut ke 12, menginput data training pada fungsi klasifikasi. Di sini memasukkan data training pada fungsi klasifikasi berikut adalah seperti codingan klasifikasi.fit dalam kurung x seperti yang di dalam berikut. Ini adalah hasil seperti hasil run. Oke, lanjut ke 13, menentukan hasil prediksi dari X test, menentukan hasil prediksi dari X_test, Y_thread sama dengan klasifikasi predik sama dalam kurung X test, Y pred. Ini yang di bawah adalah hasil input. Oke, ke 14, menentukan probabilitas dari hasil prediksi, yaitu menentukan probabilitas hasil prediksi. Yang di bawah adalah seperti codingan klasifikasi.pred. Ini array ini merupakan hasil input.
Untuk langkah ke-15 yaitu masukkan kode program yang digunakan untuk menghitung confusion matrix pada import package confusion matrix. Dan langkah ke-16, masukkan kode program yang berfungsi untuk menampilkan confusion matrix hasil prediksi klasifikasi. Dan untuk langkah ke-17 yaitu masukkan kode program untuk menampilkan hasil ketepatan prediksi dengan menggunakan nilai precision, recall, dan lain-lain seperti berikut. Berikut merupakan hasil output dari langkah sebelumnya, yaitu langkah ke-17. Berdasarkan nilai ketepatan prediksi di atas, maka dapat diketahui bahwa 0,8 merupakan nilai rata-rata yang cukup besar dari perhitungan yang lainnya. Maka hal itu menandakan ketepatan prediksi yang paling baik, yaitu pada bagian precision dengan nilai 0,84. Ke-18, berikut adalah kode program untuk menghitung nilai akurasi, maka import akurasi score. Berdasarkan nilai output di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai akurasi yang didapatkan yaitu 0,8333. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.